Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatullah dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal. Di sini saya kedapatan tugas dari mata kuliah simulasi sistem industri dan diharuskan untuk mereview sebuah jurnal. Kali ini jurnal yang saya review ada dengan judul model simulasi sistem diskrit untuk meminimasi rata-rata waktu tunggu truk. Itu studi kasus di PT XYZ. Dan jurnal ini disusun oleh Nur Laili Rohmawati dan Pramesti Adwinda Dianisa. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. PT XYZ merupakan pengolahan tebu menjadi gula. Tebu bersifat mudah rusak, recycle dengan masa disimpan hanya 48 jam setelah ditebang. Untuk pola kedatangan truk acak menyebabkan antrean panjang di pabrik. Antrian menyebabkan keterlambatan giling dan penurunan kualitas gula. Tujuan penelitian mengurangi waktu tunggu rata-rata truk dengan simulasi sistem diskrit. Next. Untuk tujuan penelitian ini yaitu satu, membangun model sistem simulasi sistem bongkar tebu di PT XYZ. Yang kedua, mengukur rata-rata waktu tunggu truk dari berbagai jenis. Yang ketiga, mengembangkan 4 skenario perbaikan tata letak dan operasi bongkar. Yang keempat, menentukan skenario terbaik untuk meminimasi waktu tunggu truk. Metode penelitian yaitu untuk pendekatan menggunakan metode discrete event simulation, menggunakan software pro model. Yang kedua, data dikumpulkan dari hasil observasi, dokumentasi sistem, dan data historis perusahaan. Yang ketiga, tahapan penelitian yaitu pertama, pembangunan model existing, yang kedua analisis model, tiga, pengembangan 4 skenario perbaikan, 4, pemilihan skenario yang terbaik. Jenis truk dan kapasitas. PT XYZ menggunakan 3 jenis truk, yaitu satu engkel kecil, kapasitas 75 kuintal, kecepatan bongkar kurang lebih 120 hingga 300 detik. Untuk engkel besar, kapasitas 140 kuintal, kecepatan bongkar 120,300 detik. Untuk gandengan, kapasitas 300 kuintal, kecepatan bongkar 300 sampai 420 detik. Sistem operasi berlangsung 24 jam sehari. Di sini ada beberapa permasalahan utama. Untuk yang pertama, pola kedatangan truk secara acak menyebabkan antrian panjang. Yang kedua, truk harus menunggu lama di plasement sebelum bongkar. Yang ketiga, keterbatasan jumlah meja bongkar memperparah waktu tunggu. Yang keempat, dibutuhkan perbaikan tata letak dan alur bongkar untuk efisiensi waktu. Next. Model simulasi dan elemen sistem. Elemen dalam simulasi itu satu, entities, truk engkel kecil, engkel besar, gandengan. Yang kedua, location, placement, jembatan, timbangan, janjian timbang, meja bongkar. Untuk proses kedatangan truk, penimbangan bongkar keluar sistem. Output, rata-rata waktu tunggu dan jumlah truk dilayani. 4 skenario usulan. Untuk skenario pertama, menggeser posisi bongkar 1 dan 2 agar bisa melayani perbandingan. Untuk skenario kedua, menambah 1 meja bongkar baru, meja ke-6. Untuk skenario ketiga, menambahkan fungsi bongkar untuk truk kecil atau besar di meja 4 dan 5. Untuk skenario keempat, kombinasi antara skenario 1 dan skenario 3. Hasil simulasi. Yang pertama, skenario 1, pengurangan waktu tunggu truk engkel kecil 124,6 menit. Gandengan 15,9 menit. Skenario 2, pengurangan waktu tunggu truk engkel kecil 5,5 menit. Yang ketiga, pengurangan waktu tunggu truk engkel kecil 95,5 menit. Skenario 4, pengurangan total waktu 176,4 menit atau 8% dari sistem existing. Analisis hasil yaitu penambahan meja bongkar dan pengaturan ulang tata letak signifikan mengurangi antrean.
Yang kedua, kombinasi skenario 1 dan 3, skenario 4 memberikan hasil terbaik. Untuk yang ketiga, truk dapat dilayani lebih cepat tanpa menambah sumber daya secara besar. Yang keempat, simulasi membuktikan efisiensi meningkat dengan perubahan kecil pada layout. Untuk kesimpulan, yaitu yang pertama, metode DES efektif untuk menganalisis sistem antrean di pabrik debu. Untuk yang kedua, skenario 4 menghasilkan penurunan waktu tunggu truk hingga 8%. Untuk yang ketiga, penataan ulang meja bongkar dan fleksibilitas pelayanan meningkatkan throughput sistem. Yang keempat, pro model terbukti mampu membantu perancangan tata letak pabrik yang lebih efisien. Untuk saran, terapkan skenario 4 untuk operasi harian PT XYZ. Yang pertama, lakukan validasi lapangan setelah penerapan sistem baru. Kembangkan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan aktivitas bongkar dan muat. Gunakan data real time untuk pemantauan antrian truk. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan dan cara penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.